Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yaitu Iqtida'us Shiratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim di halaman 182, di mana beliau menyebutkan wala yuhfadu an Asy-Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah kalamun, dan tidak pernah juga diambil dari Imam Asy-Syafi'i sendiri tentang masalah ini dari perkataan beliau. Wa dzalika kana 'indahu bid'atun, karena perkara tersebut yaitu membaca Al-Qur'an di sisi kuburan bagi beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i merupakan perkara bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawad amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membongkar kedustaan, kebohongan dari Ustadz Wahabi, di mana kebanyakan dari mereka, dari ustadz-ustadz Wahabi ini, dalam menyampaikan tausiah itu banyak yang berbohong. Atau Salafi ini adalah gudang dari pembohong, gudang dari pendusta. Karena di mana-mana mereka berdusta, berbohong. Dan bukan hanya 1-2 orang yang berbohong, banyak di antara mereka yang berbohong. Mungkin bersabda, tanda-tanda munafik itu ada 3, yaitu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji tidak ditepati, ketika dipercaya khianat. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diceburkan ke dalam neraka di paling bawah, yaitu keraknya neraka. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak sebuah video yang dimana video ini membongkar kebohongan dari Ustaz Salafi yang mengaku Imam Syafi'i. Ini dia itu berbohong atas nama Imam Syafi'i. Mari kita simak videonya. Pahit. Berikut ini videonya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yaitu Iqtida'us Shiratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim di halaman 182, di mana beliau menyebutkan wala yuhfadu an Asy-Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah kalamun, dan tidak pernah juga diambil dari Imam Asy-Syafi'i sendiri tentang masalah ini dari perkataan beliau. Wa dzalika kana 'indahu bid'atun, karena perkara tersebut yaitu membaca Al-Qur'an di sisi kuburan bagi beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i merupakan perkara bid'ah. Di dalam video tersebut jelas ini ya. Mari kita buktikan apakah betul Imam Syafi'i itu berkata demikian. Mari kita lanjutkan videonya. Jelas Ustadz ini berkata di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, karya daripada Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa membaca Al-Quran di sisi kuburan itu merupakan amal bid'ah atau sesat. Begitulah apa yang dinyatakan oleh sultan kaum sebelah ini. Sekarang kami akan bongkar apakah benar Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa membaca ayat suci Al-Quran di sisi kubur itu merupakan amal bid'ah sesat. Perlu dipahami terlebih dahulu, ulama atau orang yang mengerti tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i tentunya ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Betul Ustaz. Ya. Jadi kalau bukan tidak bermadzhab Syafi'i itu jangan ngomong tentang mazhab Syafi'i, jangan ngomong pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak akan paham dengan mazhab Syafi'i, karena paham dengan pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i,
ya orang-orang Syafi'iyah sendiri, yaitu orang Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ya kalau di luar mazhab Syafi'i tidak akan paham, tidak mengerti bagaimana. Kalau orang-orang Wahabi kan tidak, asal cuma seperti cocok dengan otaknya, cocok dengan hawa nafsunya, dicomotlah pendapatnya Imam Syafi'i, dibolak-balik, dipelintir pendapatnya Imam Syafi'i untuk melegalkan tuduhan-tuduhannya. Diambillah, dinukillah, dicomot ya pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, tapi dipelintir ya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pelintir seakan-akan Imam Syafi'i mendukung terhadap orang ini ya, terhadap pendapatnya yang membid'ahkan ini, dipelintir. Padahal tidak demikian. Mari kita lanjutkan videonya. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah itu bukan ulama Syafi'iyah, melainkan ulama-ulama yang bermazhab Hambali atau Hanabilah, ulama yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim atas nama Imam Asy-Syafi'i, maka itu merupakan sebuah kedustaan ataupun kebohongan atas nama Imam Asy-Syafi'i. Demi untuk mendukung, melegalkan tuduhan-tuduhannya kepada kelompok lain, kepada umat Islam lainnya yang tidak mengikuti, yang tidak mau, yang menolak ajaran Wahabi ini. Jadi mereka berbohong atas nama Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ya bukan mazhabnya ya. Ya tujuannya agar orang yang tidak mengikuti ajaran Wahabi ini terpengaruh sehingga mau mengikuti ajaran Wahabi ini. Sebab Imam Asy-Syafi'i sendiri jelas menyatakan dianjurkan, disunahkan kita itu ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Jadi saya harap kepada orang-orang Wahabi yang ngaku Salafi tahu diri. Nah, Ustadz yang satu ini yang saya reaksi videonya ini adalah Ustadz Sani Oye atau Gus Sani Oye. Beliau dari Pondok Pesantren Zainul Hasan, Kegong, Probolinggo. Anda kalian meskipun ustadz-ustadznya kalian se-Indonesia itu melawan satu orang ini tidak akan mampu. Beliau jempulan pesantren, dalam sisi baca kitabnya, pemahamannya sudah tidak diragukan lagi. Kita lanjut videonya. Dan itu sudah banyak dikutip oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Sementara Ibnu Taimiyah bukan ulama Syafi'iyah, sehingga dia itu kurang wawasan di dalam masalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Contoh di dalam kitab Al-Um, ini karya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Kitab Al-Um punya kami ini halaman 334, terbitan Darul Jauzi. Di sini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayit. Dan saya senang apabila Al-Quran dibaca di sisi kuburan. Kemudian ulama-ulama Syafi'iyah juga berpendapat, contoh daripada pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Punya kami terbitan Maktabah Imaratillah, tepat pada halaman 147. Kata beliau Imam An-Nawawi, qala Syafi'i wal ashabu yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Al-Imam Asy-Syafi'i dan ashabu Syafi'i rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar, amin. Mereka semua berkata, disunahkan ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan mereka semua berpendapat apabila mereka masyarakat itu hataman, kana hasanan. Hataman Al-Quran di sisi kubur itu kana hasanan. Hal itu perbuatan yang baik. Warawaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna ibna Umar istahabba ayyaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil Baqarati wa khatimataha. Dan kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa sahabat Ibnu Umar beliau mensunnahkan ngaji di atas kuburan setelah mayit itu dikubur
Ngaji apa? Awal suratil Baqarah, awal surat Al-Baqarah, wa khatimataha, dan akhir daripada surat Al-Baqarah. Imam Asy-Syafi'i jelas menganjurkan kita ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam kitab yang lain, beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, ini sebanyak 27 juz. Silakan bagi teman-teman yang punya, lihat Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tepat di juz ke-6 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 320. Qala ashabuna rahimahumullahu wa yustahabbu lizairi ayyusallima 'alal maqabiri wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahli al-maqbarati. Ashab kami atau ashabus Syafi'i rahimahumullah, amin, mereka menyatakan disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk nguduk salam kepada penduduk kuburan tersebut dan berdoa kepada Allah untuk mayit yang ia ziarahi, wali jami'i ahlil makbarah, dan berdoa kepada Allah untuk seluruh yang ada di kubur, mayit yang ada di kubur itu didoakan semua. Wal afdalu ayyakuna salamu wad du'a'u bima thabata fil hadithi. Yang lebih utama, redaksi salam ataupun doa itu dengan doa ataupun salam yang sudah ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara. Dan disunnahkan orang yang ziarah kubur itu ngaji Al-Qur'an apa yang mudah baginya. Disunnahkan ngaji Al-Quran bagi orang yang ziarah kubur. Wa yad'u lahum aqibaha, lalu berdoa kepada Allah setelah ngaji Al-Quran, berdoa kepada Allah untuk penduduk kubur tersebut. Nassa alaihi Syafi'iyyu wattafaqo alaihi al-ashabu. Begitulah yang sudah dinas oleh Imam Asy-Syafi'i dan telah disepakati oleh ashabus Syafi'i. Dalam kitab Hasyiah I'anatit Thalibin punya kami terbitan Darul Sabu ala nadbi qiraati ma tayassara indal mayyiti wad du'a'i aqibaha ai li'annahu hina idzin arja lil ijabah. Imam Asy-Syafi'i sudah mengenas, begitu juga Ashabus Syafi'i berpendapat tentang sunnahnya ngaji Al-Qur'an yang mudah baginya, ngaji Al-Qur'an di sisi mayit, indal mayyit wad du'a aqibaha, kemudian berdoa. Kenapa disunahkan ngaji Al-Quran ketika kita ziarah kubur, disunahkan ngaji Al-Quran? Aili annahu hina idzin arjalil ijabah. Sebab berdoa setelah ngaji Al-Quran itu insya Allah lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Sebab ngaji Al-Quran itu amal solih. Sementara kita bertawassul dengan amal solih, itu sudah disepakati tentang bolehnya bertawassul dengan amal solih oleh para ulama. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, sehingga apa yang dinyatakan oleh Ustaz tadi yang mengutip pendapat Imam Ibnu Taimiyah atas nama Imam Asy-Syafi'i itu merupakan kedustaan. Saudara-saudara jemaah dari Ustadz-Ustadz Salafi, ini sudah terbukti ya, kebohongan dari ustadz-ustadz kalian, ustadz-ustadz Salafi ini ya. Marilah ketika kita mengikuti kajian-kajian mereka, jangan mantuk-mantuk saja ya. Buktikan, ditanyakan. Ketika ustadznya itu katakan yang hal demikian itu, ditanyakan di kitab apa. Itu kan enggak asal nyerocos kan Ustadz Wahabi itu kan, tanpa menunjukkan referensinya ada di mana, kitab referensi yang dia bacakan itu di kitab apa, karangan siapa. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Sani Uye ini sudah jelas kitabnya, itu sampai 4 kitab itu kan. Kalau saya lebih percaya 100% bahkan 1000% percaya kepada beliau Ustadz Sani Uye ini. Keilmuannya sudah mumpuni, sudah tidak diragukan lagi. Dan sudah terbukti dalam kitab-kitab 4 kitab tersebut bahwasanya membaca Al-Quran di sisi kuburan itu dianjurkan dengan argumentasi yang cukup, yang memadai, yang sahih. Ya, beda dengan Ustadz Wahabi yang hanya nyerocos saja tanpa dasar, ngutip ayat kemudian asal cocok dengan udelnya, asal cocok dengan nafsunya,
asal cocok dengan otaknya langsung disampaikan kepada jamaahnya gitu. Jamaahnya ya maklum, jamaahnya pada blow on, ya mantuk saja ya, percaya begitu saja, ditelan mentah-mentah. Apalagi yang mau disangkal dari video ini? Jamaah Wahabi ini membabi buta, ya, membabi buta, taklid buta kepada ustadz-ustadznya mereka. Ya. Salah benar dibela. Ini terbukti berbohong, berdusta atas nama Imam Syafi'i. Pantaskah orang yang pendusta ini masih dikatakan ustadz? Pantasnya pendusta itu ditokohkan. Pepatah bilang, guru kencing berdiri, maka muridnya kencing sambil lari. Ya maklum, murid-muridnya jamaahnya ngoceh-ngoceh tidak jelas sudah. Membantah videonya orang dengan tanpa dasar, maklum, karena memang ustadznya demikian, tukang bohong, tukang dusta. Bapak Ibu para pemirsa TSTV yang dirahmati Allah, hanya ini video yang saya sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi disadarkan oleh Allah. Kami membongkar kebohongan-kebohongan mereka, dan Ustadz Wahabi itu dalam rangka menyadarkan mereka, menyadarkan murid-muridnya, jamaahnya, agar berpikir ulang dan meninggalkan ustadz-ustadz mereka yang tukang bohong itu, sehingga kembali kepada jalan yang benar. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.